Samaka, Aibtu Panut, Aibtu Nedi, Aibtu Joko, Rusukule, Brigadir Eko. Nyetir sendiri bang? Sepertinya. Ngomong dikit mbak. Ya, Kak Niki, gimana hasilnya pemeriksaan hari ini? Alhamdulillah tadi semuanya lancar, berjalan dengan lancar. Ini juga masih meriksa satu saksi lagi. Habis itu ya tinggal tunggu kelanjutan dari Polres Jakarta Selatan. Terkait yang unggahan Kak Niki tadi di Instagram itu maksudnya gimana? Yang video di Telegram Kak Niki bisa dijelasin? Oh itu video, itu nanti beda lagi laporannya. Jadi itu laporan terpisah gitu. Jadi artinya akan ada berapa laporan? Berapa bang? Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas satu laporan terkait perlindungan anak, satu lagi terkait undang-undang ITE, tapi kami belum laporkan. Tapi untuk satu orang itu? Satu orang ini terlapornya. Tetap nih kita terlapornya ada seseorang. Kan ini berarti yang di Telegram barusan yang diduga video shoot nanti akan ada laporan sendiri. Ada laporan tersendiri lagi. Ya. Bang Hanafi Kak Niki juga ada dalam konten tim di Perjuangan. Ya tunggu aja lah. Mungkin kedepannya bakal mau digimanain sih Kak Niki? Depannya bakal mau digimanain? Ya gimana ya, masukin ke penjara aja. Biar ada efek jerak, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan. Niki, kamu merasa dibohongin nggak sih dengan artinya dengan yang prank terus udah gitu yang dibilang itu? Ternyata kan kamu sendiri punya bukti-bukti jelas gitu loh. Kalau kami sih gini, jadi gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari ini ada dugaan tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH pidana, dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan lagi. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Tidak akan bisa lari kemana-mana. Saya kejar kamu di mana saja. Itu saja yang harus tahu. Kak Niki, ini boleh ada soal aborsi. Tetap lanjut Kak Niki mungkin. Pertanyaan tadi 22 yang ini, ada tadi saksi ada sekitar 30-an, ada lagi 20, ada jadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi saksi. Kak Niki, kenapa membawa Kak Yola sama Cindy dan lain-lain untuk menjadi saksi Kak? Kenapa membawa Cindy dan Yolo? Karena Cindy adalah teman online-nya itu anak ya. Jadi dia tahu betul bagaimana prosesnya, cara berkenalan, sampai akhirnya terjadi pinjam-pinjam uang, ada urusan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kak Niki, aku juga sempat kontekan sama si Cindy, katanya dia juga punya beberapa bukti-bukti yang yang seputar masalah ini, termasuk soal aborsi sendiri. Itu gimana Kak? Ya makanya kan dia jadi saksi. Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan dan dengan data-data yang ada. Jadi itu persoalan yang kami laporkan. Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persis persoalan. Jadi Siti yang tahu dan yang lainnya adalah saksi-saksi. Nah, sekarang prosesnya saat ini ada pemeriksaan juga di atas. Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan adanya penganiayaan. Atau mungkin ada sesuatu, nanti dijelaskan. Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan. Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan, ada 25 pertanyaan, ada 3 tadi saksi, dan hari ini 4 tambah 1 lagi.
Artinya saksi yang dari luar negeri itu adalah Cindy atau seperti apa? Coba tanya sama yang bersangkutan, dia dari mana? Artinya berarti Kak Niki sudah mengantongi bukti dengan adanya tuduhan aborsi itu, Kak Niki? Kalau itu ya gini, jadi berdasarkan data yang ada kami punya bukti. Bukti itu harus di-cover dengan bukti yang lain. Dan itu menjadi materi proses pemeriksaan. Dan unit PPA ahlinya di bidang ini, karena ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi unit PPA yang paling ahli di bidang ini. Bagaimana dalam memproses dugaan terkait tindak pidana ini. Karena gini, apapun yang terjadi ini ada anak di bawah umur dan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya, sehingga orang tuanya punya hak untuk melaporkan. Dan ini pembelajaran buat semua. Jangan takut membuat laporan di kantor polisi untuk melindungi anak sendiri. Begitu nih ya. Dan Niki ke depan mungkin akan mendampingi LM lagi secara langsung atas kasus ini kan Niki? Ya pasti. Kalau diminta ya pasti hadir. Kalau diminta pasti mendampingi. Kan Niki dibilang nggak peduli anak segala macam, tapi jadi bukti akhirnya kan Niki sebenarnya sebagai ibu punya insting juga untuk melindungi. Kalau nggak peduli itu nggak mungkin dari bisa hidup sampai umur 17 tahun, gimana sih? Sejauh ini LM udah ada komunikasi ke Kak Niki bukan? LM tuh apa? Loli. Oh, nggak ada. Nggak usah hubungin lah, nanti aja di sini bentar lagi kan juga dipanggil. Tadi kan terkait pinjaman uang yang sering meminjam uang, mungkin ada laporan kah yang masuk ke Mimi sendiri terkait pinjam meminjam uang? Ada, tapi itu bukan hal yang penting lah ya. Kalau duit masih bisa dikembaliin, tapi kalau udah menyangkut masalah yang dari bayi sampai besar gue jaga dengan baik, tiba-tiba dilakukan oleh orang lain, ya itu yang bakal gue perjuangkan. Kalau masalah uang nggak ada urusan. Berarti Mimi sempat mengganti pinjaman? Iyalah, kalau ganti. Berarti Kak Niki seberapa, Bo? Ya, berarti Kak Niki kemungkinan kedepannya juga akan membuka kembali pintu maaf untuk LM kembali ke Kak Niki seperti itu. Iya. Gini. Kalau seorang ibu, Anda tanya kepada semua orang ibu, pasti akan memaafkan anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anak, pasti akan dimaafkan. Tapi persoalan hukum adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderang perang sudah ditabuh sama kita. Ikutin saja. Ikutin saja ini mainnya. Ini tidak main-main. Pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anaknya. Ini bukan main-main. Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan. Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di situ. Itu yang harus dipahami. Oke, mengingat ini kan pasti dipanggil. Siapapun yang terlibat pasti dipanggil oleh polisi. Nah itu kan harus ada pengawasan orang tua. Ya, ini orang tua. Kami kita nanti akan Ada, Nikita yang ngawasi. Ada. Teknis itu. Oke, Kak Niki ini kan terkait juga anak di bawah umur. Apakah nanti akan meminta bantuan dari Komnas Anak atau Komnas Perempuan? Nggak penting, Komnas Anak-anak itu nggak ada kerjaannya dia. Oke. Jadi emang polisi aja ya? Nggak tahu. Bantulah. Kak Niki, mungkin kalau boleh tahu saksi yang dipegang ini apa aja mungkin? Itu materi pemeriksaan. Sekali lagi saya katakan, itu menjadi bahan yang ada di atas. Kalau semua materi saya buka di dalam ini, kami tidak etis secara etika. Karena ada hal-hal, apalagi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu sifatnya harus tertutup. Tidak boleh semua diungkap. Yang saya beritahu saja, ini adalah kejahatan. Ya. Dan ada ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kita juntukan dengan Undang-Undang Kesehatan, kita juntukan dengan pasal KUH pidana. Jadi seperti itulah pasal-pasalnya. Materinya tanya di atas. Kalau atas menjelaskan, itu hak mereka. Saya nggak punya hak. Paham ya? Kalau misalkan nanti ketemu sama Loli bakal ada yang disampaikan nggak? Karena nggak pakai yang di IG itu yang